Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas kimia kali ini. Sebenarnya kita akan memasuki bab koligatif ya, tapi ada baiknya kita mengenal dulu materi pengantar sebelum kita masuk ke bab koligatif supaya masuknya lebih smooth, supaya lebih lancar gitu ya. Jadi ada beberapa materi yang belakang kemarin yang sebaiknya kalian pahami atau kalian ingat-ingat lagi. Jadi kita sebut aja di sini materinya pengantar sifat koligatif gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsentrasi larutan. Jadi yang pertama itu ada namanya molaritas. Ingat nggak dulu molaritas? Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut tiap 1 liter larutan. Nah, ini lambangnya M. M molaritas. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah mol dibagi volume larutan dalam liter. Jadi ini satuannya adalah liter. Nah, terus dulu banget tuh, kalian kan dulu pernah ya belajar tentang konsep mol. Jadi mol itu sama dengan, gimana cara nyari mol? Mol itu kan lambangnya N ya. N itu sama dengan gram dibagi AR atau MR ya. AR atau MR. Nah, maka ini pun bisa agak ubah bentuknya lainnya jadi M sama dengan gram per MR dikali 1000 per mililiter gitu. Nih, untuk mencari M. Kemudian yang kedua adalah molalitas. Apa bedanya sama molaritas? Molalitas sama molaritas apa bedanya? Molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam atau tiap 1 kilogram pelarut. Nah, ini lambangnya M kecil. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah N per P, di mana P ini adalah massa pelarut. Ingat-ingat ya, kalau nyari molalitas berarti dia mainnya massa pelarut, satuannya kilogram. Atau kita bisa ubah bentuknya sama kayak gini tadi, nyari M sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 per P. P ini apa? P di sini. P di sini adalah gram pelarut. Nah, jadi kalau dia seperti ini kilogram ya, ini kilogram, tapi kalau kita udah ubah jadi seperti ini, nah, dia P-nya dalam gram pelarut. Jadi ada dua bentuk ini. Sebenarnya ada lagi ya tentang konsentrasi larutan, tapi kita biar nggak terlalu berat, dua ini dulu kita pegang. Ini rumus molaritas, cara mencari molaritas. Ini adalah cara mencari molalitas. Nah, kalau kita rangkum atau kita review, yang pertama kita punya molaritas atau yang besar. Cara mencarinya adalah gram dibagi MR dikali 1000 per volume larutan dalam mililiter ya. Kemudian yang satu lagi adalah molalitas. Itu adalah banyaknya mol
tiap 1 kg larutan. Atau kalau kita bikin seperti ini, maka saya jadi seperti ini. P-nya ini adalah gram pelarut. Nah, contoh soal. Misalnya saya punya soal ini ya. Sama saja. Hitunglah konsentrasi larutan atau molaritas ya. Molaritas suatu larutan NaOH sebanyak 4 gram dalam 250 ml larut atau air itu ya. Hitung berapa molaritasnya. Maka cara mencarinya adalah kita pakai M besar molaritas, yaitu gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter ini ya. Nah, gramnya berapa? Masanya berapa? Masanya adalah 4 ya. Oh iya, di sini harusnya ada data AR ya. ARNA sama dengan 23, ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1. Maka MR-nya berapa nih? MR-nya si NaOH berarti 23 ditambah 16 tambah 1 berarti berapa? 40 ya. 40. Ngapain ini di sini 40? 40 dikali 1000 per mililiter. Atau langsung kita masukin volumenya berapa volumenya? Volumenya 250 ya. 250 berarti 0,1 dikali berapa? Dikali 1000 dibagi 250 4 ya. Sama dengan 0,4. Satuannya M besar. Nah, udah ya. Ini adalah konsentrasi NaOH dalam 4 gram NaOH dalam 250 ml pelarut. Nah, sekarang kalau contoh soal yang molaritas, yang mencari molaritas sama ya. Jadi misalnya hitunglah molaritas suatu larutan NaOH sebanyak 4 gram dalam 500 deh sekarang, 500 gram pelarut. Nah, ketahui ARNA sama dengan 23, ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1. Maka ini tadi kita dapat MR-nya berapa? MR sama dengan 40. Kita jawab karena ini molaritas, maka molaritas ya. Molaritas lambangnya M kecil ya. M simbolnya M kecil adalah mol atau gram dibagi MR dikali 1000 per gram pelarut. 1000 per gram pelarut atau P. Masanya berapa? Masanya 4. MR tadi 40 ya. 40 dikali 1000 per 500. Berarti ini adalah 0,1
dikali 200 sama dengan bukan 200, 2 ya, maka sama dengan 0,1 dikali 2, 0,2 M. Ini adalah molaritasnya. Tuh, jadi itu adalah perbedaan molaritas dan molaritas. Jadi intinya kalau M dia temannya volume, bisa dalam liter, bisa dalam mililiter. Kalau dia M kecil atau molaritas, dia temannya P, bisa dalam kilogram atau bisa dalam gram. Ya, pegang ini. Kemudian pengantar yang kedua adalah tentang, kalau tadi pengantar yang pertama tentang konsentrasi ya, pengantar yang kedua ini tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini penting ya, karena di sifat koligatif kalian nanti akan diminta membedakan suatu larutan ini golongannya masuk ke golongan elektrolit atau non-elektrolit. Jadi kalian tahu kan bedanya ya, kalau larutan elektrolit itu larutan yang dapat mengantarkan listrik ya, karena dia mengalami ionisasi. Kalau non-elektrolit berarti dia larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik karena dia tidak mengalami ionisasi, tidak ada ion-ion di sini. Kalau misalnya, ini singkat saja ya, karena kalau mau lebih jelas nanti kalian bisa buka referensinya di kelas 10 ini. Misalnya saya punya senyawa ini, HCl, kemudian apalagi ya, urea, CONH2 2 kali. Kemudian saya punya senyawa KCl, kemudian NaOH, kemudian CH3COOH, kemudian senyawa C6H12O6 glukosa, kemudian saya punya C2H5OH etanol. Nah, coba kalian bedain atau kalian klasifikasi, bisa nggak yang mana yang masuk larutan elektrolit, yang mana yang masuk larutan non-elektrolit dari senyawa yang di sini. Mana? Yang pasti ya elektrolit yang mengalami ionisasi ya, yang dia menghasilkan ion positif dan ion negatif. Maka yang pertama jelas HCl. Kemudian urea masuk nggak urea? Urea nggak masuk ya, HCl. Kemudian apa lagi? NaOH. Kemudian CH3COOH juga ya. Jadi walaupun dia lemah, tapi dia membentuk ada ion CH3COO- dan ion H+ yang dia ini nanti bisa mengantarkan arus listrik tapi lemah. Derajat ionisasinya antara 0 sampai 1 berapa ya? Nanti kita cek di referensi. Kemudian larutan non-elektrolit berarti ya kalau di sini sisanya ya. Yang paling sering kalau nanti di soal koligatif tuh biasanya urea, CONH2 2 kali. Kalian ingat-ingat aja nih kalau ketemu soal ini non-elektrolit gitu. C6H12O6, kemudian C2H5OH gitu. Jadi di bagian ini kita harus bisa bedain mana larutan elektrolit dan mana larutan non-elektrolit, karena nanti akan sangat membantu kita untuk perhitungan sifat koligatif ini pakai faktor Van Hoff apa enggak gitu. Ini kaitannya nanti dengan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi pengantar yang pertama itu tentang konsentrasi larutan ya. Konsentrasi larutan. Kemudian pengantar yang kedua kita belajar tentang perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke,
Itu pertemuan pada hari ini. Silahkan nanti tugasnya dicek di Kaizala. Saya akan kirim beberapa kuis untuk latihan kalian sebagai pengantar sifat kolegatif. Di pokok bahasan selanjutnya atau di materi pembelajaran selanjutnya kita baru akan menjelaskan apa sih sifat kolegatif itu dan bagaimana kita menghitung misalnya sifat kenaikan titik didih gitu ya. Gimana cara kita menghitungnya, kemudian sampai ke sifat-sifat yang lain. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan atau sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.